Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Novita Dela Syafitri dengan NIM 06021282328029. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia Umum siswa SMA kelas 11 Kurikulum Merdeka menggunakan teori Greene NPT indikator 1-5. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita melihat dulu identitas dari buku teks yang akan dianalisis. Dari buku teks yang akan dianalisis di sini terdapat judul yaitu Bahasa Indonesia Umum untuk Siswa SMA, MA atau SMK, MK kelas 11 Kurikulum Merdeka. Nah, buku ini adalah karya dari Yadi Mulyadi dan juga Wikanengsi. Nah, buku ini diterbitkan oleh penerbit Irama Widya dengan tahun terbit 2023 dan edisi Kurikulum Merdeka. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa teori yang relevan untuk menganalisis buku teks, terutama terkait kualitas, kesesuaian dengan kurikulum, serta kebermanfaatannya dalam proses pembelajaran. Nah, teori yang digunakan untuk menganalisis buku teks ini adalah teori Greene NPT. Buku teks yang berkualitas adalah buku yang memiliki mutu yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, Greene NPT dalam tarigan pada tahun 1986 memaparkan ada 10 kriteria buku teks yang berkualitas. Yang pertama yaitu buku teks harus menarik siswa yang menggunakannya. Yang kedua, buku teks harus mampu memotivasi siswa. Yang ketiga, buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik bagi siswa. Yang keempat, buku teks selayaknya mempertimbangkan beberapa aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kelima, isi buku teks harus berkaitan erat dengan pelajaran yang lain. Yang keenam, buku teks harus dapat menstimulasi dan merangsang aktivitas pribadi siswa. Yang ketujuh, buku teks harus dengan sadar dan tegas menghindari konsep yang samar dan tidak biasa agar tidak membingungkan para siswa. Yang kedelapan, buku teks harus memiliki sudut pandang yang jelas. Lalu yang kesembilan, buku teks harus mampu memberi penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Dan yang terakhir yaitu buku teks harus dapat menghargai perbedaan pribadi siswa. Nah, berdasarkan dari 10 indikator yang dikemukakan oleh Greene NPT, di sini penulis hanya menganalisis buku teks Bahasa Indonesia kelas 11 ini menggunakan 5 indikator saja. Nah, kelima indikator tersebut adalah yang pertama, buku teks harus menarik minat siswa. Yang kedua, buku teks harus mampu memotivasi siswa. Yang ketiga, buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik bagi siswa. Yang keempat, buku teks selayaknya mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang terakhir, isi buku teks harus berkaitan dengan pelajaran yang lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu sebuah metode yang menganalisis data berupa angka untuk menggambarkan, merangkum, dan menganalisis suatu fenomena. Menurut Ari Kunto, pada tahun 2019, penelitian deskriptif ini bertujuan menyelidiki keadaan atau kondisi tertentu, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk laporan. Nah, pendekatan ini menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa menghubungkan dengan variabel-variabel yang lain. Menurut Bungin, pada tahun 2015, di bukunya dalam halaman 48-49, penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Pada analisis yang dilakukan oleh peneliti, data diperoleh melalui 2 jenis instrumen utama, yaitu wawancara dan juga penyebaran kuesioner. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi rinci dari narasumber yang diwawancarai tentang isi buku berdasarkan teori Greene NPT. Nah, proses wawancara ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan panduan yang dikembangkan berdasarkan indikator penelitian. Sedangkan kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dengan cara yang lebih praktis.
Instrumen kuesioner dirancang menggunakan format skala Likert, di mana responden diminta memberikan penilaian terhadap pernyataan-pernyataan tertentu. Data untuk memenuhi indikator menurut teori Green NPT dikumpulkan melalui wawancara kepada siswa dan pengisian kuesioner. Nah, siswa di sini diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 15 pernyataan untuk mengukur persepsi mereka terhadap buku teks. Kemudian, hasil dari respon-respon siswa ini dinilai menggunakan skala Likert. Data yang didapatkan dari hasil wawancara dan kuesioner kemudian dianalisis untuk mengetahui seberapa layak buku teks tersebut dipakai dan sejauh mana buku teks tersebut memenuhi standar kualitas seharusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Setelah penyebaran kuesioner dilakukan, maka didapatkan hasil seperti pada tabel di samping. Nah, dari data penelitian yang sudah dilakukan melalui penyebaran kuesioner, diperoleh hasil jumlah siswa yang memilih tidak setuju hingga sangat setuju. Hasil perolehan jawaban kuesioner dapat disimpulkan bahwa jawaban sangat setuju cukup jarang dipilih. Sebagian besar hanya 1-2 responden saja per pertanyaan memilih sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung tidak sepenuhnya merasa sangat puas dengan buku teks bahasa Indonesia ini. Kemudian, sebagian besar responden memilih setuju untuk banyak pertanyaan, khususnya terkait ilustrasi yang relevan, kemudahan memahami materi, dan juga memotivasi belajar. Nah, responden banyak memilih kurang setuju pada aspek-aspek terkait bahasa yang digunakan, relevansi materi dengan pelajaran lain, dan struktur-struktur kalimat yang terdapat dalam buku teks. Hasil ini menunjukkan area yang perlu ditingkatkan pada buku teks. Data-data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan skala Likert menurut Allen dan Seeman pada tahun 2007. Skala Likert ini menggunakan 4 tingkat penilaian, yaitu sangat tidak setuju pada skala 1, tidak setuju pada skala 2, setuju pada skala 3, dan sangat setuju pada skala 4. Nah, langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu yang pertama, menghitung skor total. Skor total dihitung dengan menjumlahkan semua nilai yang diberikan oleh responden untuk setiap aspek yang dinilai. Lalu yang kedua yaitu menghitung skor rata-rata. Skor rata-rata dihitung dengan membagi jumlah skor dengan jumlah responden. Yang ketiga yaitu menghitung persentase. Persentase didapatkan dari membagi skor yang diperoleh dengan skor maksimal dan dikalikan dengan 100%. Kategori penilaian berdasarkan persentase adalah 0-25% adalah sangat tidak baik, 26-50% adalah tidak baik, 51-75% baik, dan 76%-100% adalah sangat baik. Selanjutnya saya akan membahas penilaian dari hasil yang sudah didapatkan sebelumnya pada tiap indikator menurut teori Green NPT. Pada indikator pertama, yaitu buku teks harus menarik minat anak-anak, yakni para siswa yang menggunakannya, didapatkan hasil dari data kuesioner dengan skor total 25, skor rata-rata 2,5, dan persentase sebesar 62,5% yang tergolong pada kategori baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa buku teks bahasa Indonesia ini dinilai cukup baik dalam menarik minat siswa. Berdasarkan kuesioner, ada 3 siswa yang menyatakan setuju dan 1 siswa sangat setuju bahwa buku ini menarik. Dengan skor rata-rata 2,5 dan persentase 62,5% menurut skala Likert, buku ini tergolong pada kategori baik. Namun, terdapat 6 siswa yang kurang setuju bahwa buku ini menarik, menunjukkan adanya kekurangan dalam daya tarik pada buku teks bahasa Indonesia ini. Dari wawancara yang telah dilakukan, siswa menyebutkan alasan seperti ilustrasi yang kurang menarik, desain warna yang monoton, dan teks yang terlalu padat. Tampilan buku ini dinilai kurang kekinian dan bahasa yang digunakan terlalu serius dan membuat para siswa itu merasa cepat bosan. Di sisi lain, beberapa siswa merasa terbantu memahami materi karena buku ini menyajikan cerita yang relevan dan menarik. Cerpen-cerpen dalam buku ini dianggap mengunggah minat baca dan memotivasi siswa untuk menulis karya-karya tulis mereka sendiri. Buku ini efektif sebagai media pembelajaran, namun perlu adanya perbaikan pada aspek visual, penggunaan bahasa yang lebih komunikatif, serta tampilan yang lebih menarik agar sesuai dengan selera siswa saat ini. Dengan perbaikan-perbaikan yang diharapkan bisa dilakukan,
buku teks ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran yang optimal dan menyenangkan bagi siswa-siswi yang menggunakannya. Nah, pada indikator kedua, menurut teori Green and Putty, yaitu buku teks harus mampu memotivasi siswa yang menggunakannya. Berdasarkan hasil penilaian dari data-data yang telah didapatkan, buku teks bahasa Indonesia ini dinilai baik dalam memotivasi siswa dengan skor rata-rata 3 dan persentase 75%. Nah, di sini sebanyak 8 siswa setuju dan 1 siswa sangat setuju bahwa buku ini mampu memotivasi mereka untuk mempelajari lebih dalam serta menginspirasi penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buku ini juga dinilai membantu meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam memahami materi melalui latihan-latihan yang kreatif dan juga menantang. Namun, di sini terdapat satu siswa yang kurang setuju bahwa buku ini memotivasi, menunjukkan adanya beberapa kendala dalam memahami isi buku teks. Nah, pada wawancara yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas siswa merasa termotivasi karena buku ini menggunakan pendekatan kurikulum merdeka yang mendukung pengembangan nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau P5, seperti berpikir kreatif dan kritis. Mereka juga menyukai kegiatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta contoh dan latihan yang aplikatif yang membuat belajar dan pembelajaran itu lebih menyenangkan. Nah, namun beberapa siswa merasa materi dalam buku ini terlalu berat dan contoh-contohnya kurang menarik atau terlalu formal, sehingga menurunkan motivasi belajar siswa. Nah, dari analisis yang telah dilakukan secara keseluruhan, buku ini cukup berhasil dalam memotivasi siswa melalui pendekatan yang menyenangkan dan juga relevan. Namun perlu adanya dilakukan perbaikan pada penyajian materi dan contoh agar lebih menarik dan sesuai dengan pengalaman-pengalaman siswa, sehingga hal ini dapat memberikan pengalaman belajar yang inklusif dan efektif bagi semua siswa. Selanjutnya, indikator ketiga, yaitu buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik bagi siswa yang memanfaatkannya. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa buku teks bahasa Indonesia ini cukup baik dalam hal ilustrasi dengan skor rata-rata 2,7 dan presentase 67,5% berdasarkan skala Likert. Sebanyak 5 siswa setuju dan 1 siswa sangat setuju bahwa ilustrasi dalam buku ini menarik dan membantu mereka memahami materi. Namun, di sini juga terdapat 4 siswa yang berpendapat bahwa ilustrasi dalam buku ini kurang menarik. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan pada aspek visual untuk meningkatkan minat siswa. Dari wawancara yang telah dilakukan juga, siswa yang setuju menyatakan bahwa ilustrasi dalam buku ini membantu memahami materi yang relevan dengan topik-topik pelajaran. Sebaliknya, siswa yang kurang setuju berpendapat juga bahwa ilustrasi dalam buku ini membosankan karena sebagian besar hanya menggunakan warna hitam putih dan jumlah gambarnya yang sangat sedikit. Hal ini membuat buku tersebut terasa kurang menarik bagi siswa. Secara keseluruhan, buku ini memang memenuhi kriteria ilustrasi yang sesuai dengan materi menurut teori Green and Putty, tetapi kurang menarik secara estetika karena minimnya gambar dan juga warna yang terdapat pada buku teks tersebut. Nah, di sini penulis merekomendasikan agar ilustrasi ini diperbaiki dengan menambahkan elemen-elemen warna dan meningkatkan kualitas visual untuk menarik perhatian siswa. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, buku teks diharapkan dapat lebih efektif dalam mendukung pembelajaran yang menarik dan juga berkualitas. Kemudian indikator keempat, yaitu buku teks layaknya mempertimbangkan beberapa aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan siswa yang menggunakannya. Nah, hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa buku bahasa Indonesia ini cukup baik dalam aspek linguistik dengan skor rata-rata 2,3 dan presentase 57,5% berdasarkan skala Likert. Nah, di sini sebanyak 4 siswa setuju bahwa buku ini memuat aspek linguistik yang membantu mereka memahami materi. Tetapi 5 diantaranya kurang setuju dan satu siswa sangat tidak setuju, menyatakan bahwa buku ini menggunakan kata-kata yang sulit dipahami untuk mendalami materi lebih lanjut. Nah, melalui wawancara yang telah dilakukan, beberapa siswa berpendapat bahwa bahasa yang digunakan cukup mudah dimengerti dan sesuai dengan kemampuan-kemampuan mereka. Nah, buku ini juga dilengkapi dengan
informasi tambahan yang membantu memahami istilah-istilah sulit. Namun, siswa lain berpendapat bahasa dalam buku ini terlalu baku dan banyak memuat istilah-istilah sulit yang kurang familiar bagi mereka, sehingga hal ini menyulitkan pemahaman mereka dalam memahami buku teks. Buku ini juga memenuhi kriteria aspek linguistik menurut teori Green NPT, karena dalam buku ini menyediakan informasi tambahan yang relevan. Fitur-fitur seperti barcode yang memudahkan akses materi tambahan juga menjadi nilai tambahan dalam buku teks ini. Namun meskipun demikian, perlu dilakukan adanya perbaikan pada penggunaan bahasa agar lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh semua siswa. Hal ini penting untuk memastikan buku ini dapat digunakan secara efektif sebagai sumber belajar siswa. Terakhir, indikator kelima, yaitu isi buku teks harus berkaitan dengan pelajaran yang lain. Lebih baik lagi jika ditunjang dengan rencana, sehingga menjadi suatu kebulatan yang utuh dan juga terpadu. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, buku teks bahasa Indonesia ini memperoleh skor rata-rata 2,2 dengan persentase 55%, yang termasuk dalam kategori baik dalam mengaitkan pembelajaran bahasa dengan pembelajaran yang lain. Nah, sebanyak 4 siswa di sini setuju bahwa buku teks ini terkait dengan pelajaran yang lain, sementara 4 siswa kurang setuju dan 2 siswa lagi tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dinilai baik, banyak siswa yang merasa buku ini kurang berhasil menghubungkan pembelajaran bahasa dengan pelajaran yang lain, seperti sejarah, sains, atau sosial budaya. Melalui wawancara yang telah dilakukan, salah satu siswa berpendapat bahwa buku ini jarang membahas materi yang relevan dengan pelajaran lain. Meskipun isinya terstruktur dan lengkap, namun siswa juga mengeluhkan bahwa penggunaan bahasa yang terlalu sulit menjadi hambatan dalam memahami materi. Untuk meningkatkan efektivitas, disarankan agar buku ini mengembangkan materi yang lebih eksplisit, menghubungkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema-tema dari pelajaran yang lain. Nah, selain itu, penggunaan bahasa yang lebih sederhana dan kontekstual dapat membantu siswa memahami isi buku dengan lebih mudah. Dengan perbaikan-perbaikan yang disarankan, buku teks diharapkan dapat menjadi pembelajaran yang lebih terintegrasi dan relevan bagi siswa-siswi yang menggunakannya. Nah, penelitian saat ini memiliki keterkaitan erat dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eri Nur Hidayah pada tahun 2024 dan juga Yunisa pada tahun 2019 yang sama-sama mengevaluasi kualitas buku teks bahasa Indonesia untuk kelas 11. Namun, perbedaannya di sini adalah penelitian Eri lebih komprehensif dengan 10 indikator Green NPT, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini fokus pada 5 indikator saja menurut teori Green NPT, seperti daya tarik, motivasi, ilustrasi, kebahasaan, dan keterkaitan dengan pelajaran yang lain. Hasil keduanya saling melengkapi, menunjukkan bahwa meskipun buku teks ini dinilai baik secara umum, masih ada beberapa kekurangan, seperti bahasa yang terlalu baku, visual yang monoton, dan juga kurangnya keterhubungan dengan pelajaran yang lain. Nah, selanjutnya penelitian Yunisa terfokus pada buku teks kurikulum 2013, juga menemukan tantangan yang serupa pada penelitian yang dilakukan saat ini, terutama pada daya tarik visual dan juga relevansi lintas disiplin. Namun, penelitian ini menitik beratkan pengalaman siswa sebagai pengguna utama, sementara penelitian yang dilakukan oleh Yunisa lebih pada perspektif guru. Kedua penelitian ini sepakat bahwa buku teks ideal harus relevan, menarik, dan mendukung pembelajaran lintas disiplin untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswi masa kini. Nah, dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, di sini ditemukan kelebihan dan juga kekurangan dari buku teks bahasa Indonesia SMA kelas 11 kurikulum Merdeka ini. Nah, kelebihan yang pertama yaitu materi yang digunakan pada pembelajaran dalam buku teks bahasa Indonesia ini relevan dan menarik. Buku teks ini menyajikan cerita dan cerpen-cerpen yang relevan dengan kehidupan siswa, sehingga hal ini membantu membangkitkan minat membaca dan keterlibatan emosional siswa dalam belajar. Kelebihan yang kedua yaitu memberikan motivasi bagi siswa.
Latihan-latihan dan aktivitas yang dirancang dalam buku teks ini bersifat aplikatif dan juga menantang, sehingga siswa di sini terdorong untuk berpikir kritis dan kreatif serta inovatif dan menyelesaikan tugas dengan penuh semangat. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu penyajian materi dalam buku teks bahasa Indonesia ini terstruktur dengan sangat baik, dimulai dari konsep dasar hingga pembahasan yang lebih kompleks. Materi-materi pada buku teks ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan memudahkan siswa mengikuti alur dan memahami pelajaran. Lalu kelebihan yang keempat yaitu fitur pada pembelajaran yang sudah modern. Buku ini sudah dilengkapi dengan barcode-barcode yang memungkinkan siswa-siswi itu mengakses informasi-informasi tambahan secara digital. Hal ini mendukung pembelajaran yang lebih mandiri. Nah, di samping dari kelebihan-kelebihan yang ada pada buku teks ini juga memiliki kekurangan-kekurangan. Yaitu yang pertama, buku teks bahasa Indonesia ini memiliki ilustrasi yang kurang menarik. Buku teks ini masih menggunakan ilustrasi gambar dengan warna hitam putih dengan jumlah gambar yang terbatas. Buku ini hanya menggunakan menggunakan warna pada gambar itu hitam putih dengan desain visual yang monoton, sehingga hal ini menjadikan kurangnya daya tarik perhatian siswa. Lalu yang kedua, penggunaan bahasa yang terlalu kaku dan baku. Banyak siswa beranggapan bahwa bahasa dalam buku ini terlalu baku dan sulit dipahami, sehingga menjadi penghambat mereka dalam memahami materi-materi yang ada. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah minimnya keterkaitan dengan pelajaran yang lain. Buku ini kurang menghubungkan materi bahasa Indonesia dengan materi pelajaran yang lain seperti sains atau sejarah, sehingga kurang relevan untuk pembelajaran lintas disiplin. Kemudian kekurangan yang terakhir adalah kurangnya variasi dalam metode pembelajaran, membuat buku ini kurang menarik untuk dipelajari secara mendalam di luar kelas. Nah, metode penyajian materi ini cenderung repetitif dan kurang inovatif, sehingga kurang menarik bagi siswa untuk belajar lebih mendalam tentang materi pelajaran yang ada di dalam buku teks tersebut. Nah, selesai sudah presentasi laporan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia SMA kelas 11 Kurikulum Merdeka menggunakan teori Grini NPT indikator 1-5. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa buku teks Bahasa Indonesia siswa SMA kelas 11 Kurikulum Merdeka secara umum sudah memenuhi standar kualitas berdasarkan teori Grini NPT. Buku ini cukup efektif dalam menarik minat dan memotivasi siswa belajar, terutama melalui materi yang relevan dan mendukung kurikulum. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Desain visual buku dinilai monoton dengan ilustrasi minim warna, sehingga kurang menarik perhatian siswa yang menggunakannya. Nah, bahasa yang digunakan juga terlalu formal dan banyak memuat istilah-istilah sulit yang membuat siswa kesulitan memahami materi. Selain itu, materi dalam buku ini kurang mengintegrasikan pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran yang lain seperti sains atau sejarah. Oleh karena itu, buku ini disarankan untuk ditingkatkan melalui penambahan ilustrasi dan desain visual yang lebih menarik, penggunaan bahasa yang lebih sederhana, serta penyertaan contoh yang menghubungkan materi dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Dengan perbaikan-perbaikan ini, buku ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan relevan bagi siswa-siswi yang menggunakannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.